Informasi dan inspirasi terus bersama Anda, pendengar. Saatnya kami hadirkan Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook tentang informasi mengenai bantuan subsidi upah atau BSU 2026. BSU yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan bagian dari bantuan upah pangan. Dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, informasi tersebut adalah penipuan. Setelah tim Cek Fakta Komdigi melakukan penelusuran pada Selasa 10 Januari 2025, maka informasi tersebut harus diluruskan. Usai melakukan penelusuran, tim pencari fakta tidak menemukan informasi terkait isu tersebut. Dalam laman resmi kemnaker.go.id, penyaluran BSU terakhir dilakukan pada tahun 2025. Adapun penyaluran dengan jumlah penerima sebanyak 16.048.472 pekerja atau buruh sesuai ketentuan yang berlaku, dan subsidi upah yang diberikan pemerintah hanya dalam bentuk tunai. Kepala Biro Humas Kemnaker, Farid Abdurrahman Nur Yuliono, menjelaskan bahwa program BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri dan informasi resmi hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id serta akun media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Komdigi menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi, terutama pada berita yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik. Lebih dari itu, Komdigi juga menyarankan untuk mengakses situs resmi pemerintah. Hal ini diupayakan agar tidak terjadinya kesalahan informasi. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda, pendengar. Saatnya kami hadirkan program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Untuk hari ini, hari Rabu 11 Februari 2026. Anda yang ingin bergabung, pendengar, ada keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik, silakan ya, boleh disampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, sebelumnya kami hadirkan satu informasi berikut mengenai pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Dinas Perikanan melaksanakan kegiatan restocking atau penebaran bibit ikan jelawat dan ikan nilam di perairan umum
Tebat Gabus dan Tebat Bengkok, Kecamatan Kisam Tinggi pada Senin, 9 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Dinas Perikanan Kabupaten Oku Selatan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi. Adapun jumlah bibit ikan yang ditebar sebanyak 100.000 ekor ikan nilam dan 10.000 ekor ikan jelawat yang dilepas di perairan umum wilayah Kecamatan Kisam Tinggi. Penebaran bibit ikan tersebut dihadiri Bupati Oku Selatan yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Oku Selatan Zulfakar Dani bersama unsur Forkopimda, perangkat desa serta masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Asisten 2 menyampaikan bahwa kegiatan restocking merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan sekaligus meningkatkan potensi ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan perairan umum secara berkelanjutan. Ia juga menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan seperti racun, putas maupun setrum, serta memberikan waktu bagi ikan untuk tumbuh dan berkembang dengan tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan perairan. Ya pendengar, pastinya kami terus bersama Anda dalam program Halo RRI, program yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya, yang memberikan kesempatan untuk Anda untuk menyampaikan keluhan atau juga masalah seputar layanan publik bisa disampaikan melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179299090. Masih bersama Anda, Halo RRI. Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR, D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis, orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya Dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya. Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, ternyata walau ukurannya kecil,
Wolvia memiliki manfaat yang besar. When you sing, you begin with do, re, mi. Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, so, do. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat. Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara. Masih bersama Anda, Halo RRI. FM 92,4 MHz dalam program Halo RRI masih terus menemani Anda pendengar.
Halo RRI, suara Anda, solusi bersama kami hadirkan hingga mendekati pukul 10 nanti. Ada yang ingin bergabung bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon ya di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Program ini tentunya kami juga tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Ada keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik yang ingin Anda sampaikan, jadi silahkan bergabung dalam program Halo RRI yang kami hadirkan di pagi hari ini. Kita ke informasi selanjutnya pendengar mengenai PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang terus menghimbau masyarakat agar merencanakan perjalanan mudik Lebaran 2026 dengan cermat dan membeli tiket melalui kanal resmi. Hingga 9 Februari 2026 sebanyak 29.253 tiket angkutan lebaran telah terjual atau sekitar 50% dari total kapasitas yang disediakan. Manajer Humas PT KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti menyampaikan penjualan tiket ini masih terus berlangsung seiring dibukanya pemesanan hingga H-45. Masyarakat dihimbau untuk secara rutin memantau ketersediaan tiket terutama pada tanggal keberangkatan favorit. Pendengar, pada masa angkutan Lebaran 2026, KAI Divre 3 Palembang mengoperasikan 3 layanan kereta api yaitu KA PSO Bukit Serelo relasi Kertapati Lubuk Linggau, PP selanjutnya juga kereta api Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang PP serta kereta api Sindang Marga relasi Kertapati Lubuk Linggau PP. Dan disampaikan Aida, sejumlah perjalanan pada tanggal tertentu bahkan telah mencatat tingkat okupansi di atas 100%. Kondisi ini menunjukkan tingginya minat masyarakat sekaligus pentingnya perencanaan perjalanan sejak dini. Untuk memudahkan pelanggan, KAI menyediakan layanan pembelian tiket melalui aplikasi Akses by KAI, situs resmi kai.id, serta mitra penjualan resmi melalui aplikasi tersebut. Pelanggan juga dapat melakukan pembatalan perubahan jadwal hingga pembayaran secara aman dan juga praktis. KAI Divre 3 Palembang juga mengingatkan masyarakat agar tidak membeli tiket melalui pihak tidak resmi yang menawarkan biaya tambahan di luar ketentuan. Pembelian melalui kanal resmi ini menjadi langkah penting untuk menghindari potensi penipuan. Ya pastinya pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM. Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi program Halo RRI. Di kesempatan pagi hari ini masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ada keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik yang ingin Anda sampaikan, boleh melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa Anda sampaikan melalui WA di 082179279090. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Halo RRI.
kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena Riz kamu oke kan? Ih, bahasa apa sih itu? Get dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McCrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha? Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Anda ingin bergabung, ada keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik, bisa Anda sampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Pendengar, pemerintah Kabupaten Oku Selatan melaunching Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Desa Sinar Mulyo, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan, pada Selasa 10 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak usia sekolah, balita, serta kelompok rentan lainnya. Program tersebut diharapkan dapat menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Dalam kesempatan tersebut, PLT Kepala Dinas Pendidikan Oku Selatan, Handoko Saputro, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya program Dapur Makan Bergizi Gratis. Ia menegaskan bahwa program MBG sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Oku Selatan dalam mendukung program nasional dan daerah di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Handoko juga berharap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Desa Sinar Mulyo dapat dikelola secara berkelanjutan, profesional, dan tepat sasaran dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat setempat. Launching Dapur Makan Bergizi Gratis ini diharapkan menjadi langkah awal yang strategis dalam mewujudkan generasi Oku Selatan yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Masih terus bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Masih bersama Anda, Halo RRI. Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Oh no! Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu. Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja loh, Ren. Aku kan ambidextrous. Ambisensus? Apa tuh? Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar.
Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci. Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan. Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. Masih bersama Anda, Halo RRI.
Kami terus bersama Anda pendengar dalam program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Anda yang ingin bergabung, ada keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik, bisa disampaikan melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya program ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Ya pendengar, menjelang musim mudik lebaran 2026, PJN 2 Sumatera Selatan terus memacu perbaikan jalur lintas yang menghubungkan wilayah Lahat, Pagar Alam hingga batas Provinsi Bengkulu. Fokus utama saat ini adalah menutup ratusan lubang yang tersebar di sepanjang jalur utama guna memastikan kenyamanan pemudik. Staf PPK 22 PJN 2 Sumsel, Fahrul, mengungkapkan bahwa pihaknya mematok target ambisius agar jalanan bebas dari lubang pada awal bulan depan. Kondisi cuaca yang ekstrim menjadi tantangan tersendiri. Fahrul menyebutkan intensitas hujan yang tinggi memicu munculnya lubang-lubang baru secara cepat. Minimnya anggaran terlihat dari cakupan pengaspalan ulang yang sangat terbatas. Dari total 111 km panjang ruas jalan yang dikelola, hanya 1,7 km yang mendapatkan penanganan overlay pada tahun ini. Selebihnya petugas hanya mengandalkan pemeliharaan rutin untuk menjaga fungsionalitas jalan. Pendengar, selain persoalan lubang, ancaman longsor menjadi perhatian serius terutama di jalur sepanjang 30 km dari Pagar Alam menuju Tanjung Sakti hingga perbatasan Bengkulu. Fahrul memastikan 1 unit alat berat jenis backhoe leader telah disiagakan di kilometer 232 untuk memastikan keadaan darurat. Pendengar, dalam menghadapi ancaman longsor yang semakin tinggi saat musim hujan, PPK 23 melakukan langkah preventif dengan memasang 12 titik rambu peringatan sementara di sepanjang ruas Lahat hingga batas Bengkulu. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan di titik-titik rawan selama arus mudik berlangsung. Ya pendengar, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir untuk Anda dalam program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Masih bersama Anda, Halo RRI. Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu. Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogyanya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Kilau Pancasila. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda ingin bergabung, menyampaikan keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik, bisa disampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, kami sudah tersambung dengan penelpon di pagi hari ini. Pro 1, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Isma di Sukajadi Banyu Asin. Mbak Isma di Sukajadi Banyu Asin ya. Baik Mbak Isma, ada yang ingin disampaikan, ada keluhan atau juga masalah yang dihadapi terkait pelayanan publik? Iya, ini terkait pemesanan tiket Mbak. Saat ini kan pemesanan tiket mudik lebaran sudah dibuka ya, terutama tiket kereta api begitu. Nah, pertanyaan saya itu gimana sih proses pemesanan tiketnya, kemudian syarat-syarat pemesanan tiket, kemudian apakah pemesanan tiket itu bisa dilakukan secara online atau secara offline, bagaimana prosedurnya? Mungkin itu saja Mbak. Baik, terima kasih Mbak Isma yang ada di Banyu Asin sudah bergabung bersama kami di program Halo RRI. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, pendengar, demikian ya, ada pendengar kita yang menyampaikan ingin mengetahui seperti apa proses pemesanan tiket mudik gratis ya, yang saat ini memang tengah diberlakukan pemerintah untuk bisa memberikan kesempatan untuk masyarakat melakukan perjalanan mudik gratis, dan tentunya kami juga nanti akan mencoba untuk mendapatkan informasinya dari narasumber kami yang kompeten di bidangnya. Dan pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Halo RRI. Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik?
bukan 100 detik. Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, 1/5 jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik. Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, 1/5 jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik. Masih bersama Anda, Halo RRI. Ya, kami terus bersama Anda pendengar, masih di program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Sebelumnya kami juga sudah menerima atensi dari pendengar, ada Mbak Isma yang ada di Banyu Asin, ingin menanyakan ini seputar proses pemesanan tiket mudik secara gratis ya. Dan kami juga saat ini tadi beberapa waktu yang lalu juga sudah melakukan komunikasi dengan Ibu Aida Suryanti, Manajer Humas PT KAI Divre 3 Palembang. Kita akan dengarkan wawancara singkat bersama Ibu Aida Suryanti, Manajer Humas PT KAI Divre 3 Palembang. Baik, Bu Aida, pagi hari ini kita bicara tentang persiapan dalam menghadapi angkutan mudik Lebaran. Seperti biasa, di tahun-tahun sebelumnya, angkutan moda kereta api masih menjadi salah satu pilihan favorit bagi para pemudik. Untuk menghadapi antusiasme dari pemudik pada tahun ini, bagaimana kesiapan dari PT KAI untuk menyiapkan kursi dan juga tiket untuk angkutan mudik Lebaran tahun ini, khususnya di Divre 3, Bu Aida? Terima kasih ya Pak. Jadi kami informasikan bahwa tiket Lebaran itu sudah mulai kami jual di H-45 perjalanan. Jadi mulai tanggal 25 Januari kemarin, kami sudah mulai menjual tiket Lebaran untuk keberangkatan 11 Maret. Itu dimulai tanggal 25 Januari kemarin. Dan hingga saat ini itu sudah banyak yang terjual ya, terutama untuk kereta ekonomi, kereta PSO, yaitu kereta ekspres Raja Basa, Kertapati Tanjung Karang dan Tanjung Karang Kertapati. Kemudian untuk KA Bukit Serelo, relasi Kertapati Lubuk Linggau dan Lubuk Linggau Kertapati. Jadi update tiket per tanggal 9 kemarin itu sudah terjual 29.253 tiket
atau tempat duduk ya. Jadi sudah sekitar 50% lebih dari ketersediaan tiket yang kami siapkan. Jadi untuk periode Lebaran ini kami menyiapkan 65.560 tempat duduk untuk keberangkatan 11 Maret sampai tanggal 1 April 2026 atau rata-rata 2.980 tempat duduk per harinya. Baik, itu yang 50% untuk relasi mana ya, Bu Aida? Itu total ya Pak, total. Oke. Jadi dari ketersediaan tiket kami sebanyak 65.560 itu sudah terjual sekitar 50% lebih ya. Jadi itu data yang kami ambil di tanggal 9 Februari kemarin itu sudah terjual sudah 50% lebih ya, terutama untuk kereta ekonomi, Ekspres Raja Basa dan KA Bukit Srelo. Oke, itu sebagian besar untuk tanggal-tanggal di H-min berapa dan H+ berapa Idul Fitri ya, Bu? Jadi untuk mulai dari tanggal 11 Maret ya, 11 Maret itu H-min tanggal 11 Maret ya, 11 Maret untuk 11 Maret itu sekitar H-7 ya, Bu ya? Kita lebaran kapan 20? Ya 11 Maret itu kalau untuk kereta ekonomi itu sudah terjual sekitar untuk relasi Kertapati Lubuk Linggau itu sudah terjual sekitar 80%, Lubuk Linggau Kertapati itu baru terjual 30%. Nah yang untuk keberangkatan yang tanggal favorit ya, tanggal 18 itu karena mulai libur sekolah dan mulai cuti bersama ya. Sudah terjual hampir 80%. Nah rata-rata kalau untuk yang Bukit Srelo relasi Kertapati Lubuk Linggau itu sudah lebih dari 100% terjual. Oke, artinya kalau ke Lubuk Linggau sudah penuh ya, sudah full ya? Ya, yang untuk kereta yang ekonomi ya, yang kereta pagi, yang kereta api Bukit Srelo itu sudah hampir, ya sudah habis itu. Baik, artinya masih tersisa tanggal-tanggal yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pemudik di H-2 atau H-3 keberangkatan. Terutama untuk ini ya dengan menggunakan kereta api Sindang Marga, kereta api Sindang Marga yang malam itu masih banyak tempat duduk yang tersedia. Untuk menghadapi lonjakan penumpang, apakah ada rencana untuk penambahan gerbong kereta, Ibu? Kalau untuk penambahan mungkin kami saat ini masih memaksimalkan dulu transformasi yang ada ya. Kemudian yang memungkinkan untuk ada penambahan gerbong itu di kereta api komersial Sindang Marga. Oke, kalau untuk kereta api komersial, untuk setiap tanggal keberangkatan dan kepulangan dari hari raya, apakah ada tanggal-tanggal yang memang sudah 100% atau masih ada kesempatan untuk melakukan pemesanan, Bu Aida? Kalau yang dari tanggal 13 sampai 15 Maret itu, untuk kereta api Bukit Srelo itu sudah terjual 105%, kereta api Ekspres Raja Basa juga sudah terjual lebih 100%. Kemudian untuk tanggal 18 sampai 26 Maret itu juga rata-rata sudah 100% terjual untuk kereta ekonomi. Yang masih banyak tersedia itu kereta api komersial Sindang Marga. Yang malam hari ya, Bu ya? Ya. Oke. Mungkin yang apa yang akan dilakukan oleh pihak KAI sendiri, Bu, untuk memberikan pelayanan kepada para pemudik kita pada tahun ini, Bu, baik di stasiun ataupun di kereta. Jadi nanti pada masa angkutan Lebaran nanti kami akan menyiapkan pos-pos tertentu ya, ada pos kesehatan, ada pos keamanan. Tapi untuk dari sekarang kami sudah mulai mempersiapkan seluruh prasarana dan sarana yang yang ada ya. Jadi bersama Dirjen Perkeretaapian kemarin sudah dilakukan ramcek kesiapan sarana untuk menghadapi angkutan Lebaran. Kemudian juga kami terus melakukan perawatan untuk prasarana yang ada di lintas agar pada saat angkutan Lebaran nanti sudah siap melayani masyarakat yang akan menggunakan kereta api dalam mudik Lebaran nanti.
Ya, pendengar, demikian dialog yang telah dilakukan rekan Riana Pridani ya, reporter RRI Palembang dengan Ibu Aida Suryanti, manajer Humas PT KAI Divre 3 Palembang. Ini terkait mudik lebaran 2026 dan juga penyediaan ataupun juga pemanfaatan tiket kereta api gratis yang tentunya bisa dilakukan pemesanannya oleh pemudik yang ingin melakukan perjalanan mudik via moda transportasi Kereta Api Indonesia KAI ya. Dan pendengar, hingga di sini kebersamaan Esi menemani Anda dalam program Halo RRI untuk kesempatan hari ini ya, di hari Rabu 11 Februari 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Di program selanjutnya nanti pukul 10 Anda akan kami temani di Palembang siang ini. Saya Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran